Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Inayah dengan nomor induk mahasiswa 11 22 036 06 kali 2. Saya biasa dipanggil Naya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh ulama hadis di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah hadis Indonesia sebagai UAS. Tentu saja, ketika kita membicarakan tentang tokoh ini, sudah tidak asing lagi apalagi di kalangan ulama-ulama hadis di Indonesia. Ya, beliau adalah Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Syekh Haji Raden Muhammad Mukhtar bin At-Tharib Al-Bukhari Al-Jawi Al-Makki. Beliau lebih senang dikenal dengan nama Raden Muhammad Mukhtar bin At-Tharib. Dan ketika beliau berada di Mekah, beliau dikenal dengan nama Syekh At-Tharib. Beliau lahir pada hari Kamis, tanggal 14 Februari tahun 1862 Masehi atau 14 Sya'ban 1278 Hijriah. Beliau merupakan sosok ulama besar. Tidak hanya beliau bahkan memiliki keluarga serta orang tua yang terpandang dan juga terhormat. Nama ayah beliau adalah Raden Arya Natanegara. Teman-teman tahu gak apa yang membuat saya terpukau? Ternyata ketika saya membaca, saya menemukan dalam sejarah bahwa beliau ini memiliki garis keturunan dan nasab dari bangsawan, bahkan dari para wali songo. Salah satu darah nasab bangsawan beliau dari daerah Sunda yaitu Trahningrat Sunda dari Eyang Dalam Cikundul yang saat itu posisinya menjabati sebagai Bupati Jawa Barat. Beliau wafat pada tanggal 13 Juli 1903 Masehi atau dalam kalender Hijriahnya beliau wafat pada 17 Safar 1349 Hijriah. Sejak lahir bahkan sampai remaja, Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari telah menempuh pendidikan keilmuan agamanya, ilmu-ilmu dasar dari ayahnya sendiri. Sampai kemudian beliau belajar langsung kepada Al-Alama Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya yang saat itu juga menempati posisi sebagai jabatan mufti Batavia. Sampai beliau mendapati posisi pengajar tetap di Masjidil Haram yakni selama 28 tahun pada tahun 1903 Masehi sampai pada tahun wafatnya tahun 1930 Masehi. Lebih dalam daripada itu teman-teman, beliau mendapati perhatian khusus, bahkan beliau diakui sebagai khazanah keilmuan Islam internasional, khususnya dalam bidang literatur Islam dunia Arab dari bangsa Arab Saudi, Mesir, bahkan sampai ke Turki. Yang paling bikin saya terkagum-kagum pada Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari, ternyata beliau memiliki pengakuan dari ulama besar Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki, yang mana sama-sama kita tahu teman-teman, beliau merupakan seorang musnid ad-dunia, pemilik sanad terluas di dunia. Terdapat 7 orang yang diakui, salah satunya Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari. Tercatat dalam sejarah bahwa beliau tetap berpegang teguh pada mazhab Syafi'i dalam bidang fiqh. Dalam bidang akidah, beliau berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya dengan keluasan ilmu beliau dan pemikiran-pemikiran beliau, sejarah mencatat bahwa banyak sekali karya yang dihasilkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari. Tentu saja saya akan menyajikan beberapa karya-karya untuk teman-teman. Pertama karyanya adalah dari kitab Takribul Maqsad fil Amali bi Rubu'il Al-Mujayya. Yang saya temukan adalah isi dari karya ini merupakan ilmu-ilmu falak dan juga astronomi. Kitab ini dicetak pada tahun 1331 Hijri. Selanjutnya yang kedua, ini adalah kitab Usuluddin I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang saya temukan, ternyata kitab ini itu membahas mengenai akidah-akidah. Tentu saja dengan akidah-akidah sesuai dengan pandangan beliau. Nah, buku ini dicetak pada tahun 1330 Hijriah. Selanjutnya yang ketiga adalah kitab Ar-Risalah. Teman-teman bisa lihat di sini, saya juga menyajikan kitabnya. Kitab ini lebih membahas kepada fiqh, tentunya dengan pandangan beliau ya, mazhab Syafi'i. Dan buku ini tercatat dalam sejarah itu tercetak pada tahun 1330 Hijriah. Yang keempat sangat menarik teman-teman. Saya menemukan kitab Sawa'iqul Mahrikah yang ternyata ini memiliki pandangan-pandangan lain dari para ulama lain juga. Yang mana Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari ini membahas mengenai otoritas fiqh di Timur Tengah dengan konteks lokal umat Islam Asia Tenggara. Nah, ini tuh kitabnya dicetak pada tahun 1329 Hijriah. Selanjutnya adalah kitab Iqtafus Sadatil Muhaddisin bi Musalsalatil Hadis Arba'in, yang mana ternyata di dalam kitab ini
Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari itu menghimpun sanad musalsal, sanad hadis musalsal terdiri atas 40 hadis yang disyarahkan. Nah, ternyata ini juga yang menjadi titik di mana Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari itu dijuluki sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir adalah kitab Durrul Munif. Nah, ini dicetak pada tahun 1330 Hijriah. Lalu beliau mempunyai ringkasannya juga, yaitu Mukhtasar Durrul Munif itu pada tahun 1345 Hijriah, yang mana ini mencakup sekitar 30 hadis dengan syarahnya.